Memasuki musim ini, Los Angeles Lakers sepertinya sudah tidak niat untuk jadi juara lagi. Ya, setidaknya itu apa yang dipikirkan banyak orang beberapa bulan lalu. Lakers memang tidak membuat perubahan yang berarti saat jeda musim panas kemarin. Namun ternyata Lakers menemukan sesuatu dalam seorang Dalton Knecht. Bahkan bocah cupu ini akan menjadi senjata rahasia Lakers untuk juara lagi. Sudah bukan rahasia lagi jika Lakers masih memasang target sebagai juara NBA tiap musimnya. Selagi masih ada LeBron James dan Anthony Davis, tidak mungkin mereka memutuskan untuk rebuild dan menyerah begitu saja. Namun, jajaran manajemen Lakers justru mengambil keputusan yang patut dipertanyakan pada jeda musim panas atau off-season kemarin. Setelah lagi-lagi dikalahkan Denver Nuggets di playoff, Lakers tidak berniat mencari siapapun untuk memperkuat rosternya. Jangankan pemain bintang, pemain pendukung yang kesannya biasa-biasa saja pun tidak ada yang direkrut Lakers. Mereka hanya menjadikan JJ Redick sebagai kepala pelatih baru dan mengandalkan kesempatan memilih mereka di NBA Draft. Untungnya, kali ini Lakers berhasil mendapatkan pemain yang sesuai dengan kriteria mereka. Menentukan prospek yang sesuai di NBA Draft tentu tidaklah mudah. Ada banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi. Sehebat-hebatnya seorang prospek, jika tidak berada di tim yang tepat, maka besar kemungkinan dia tidak akan bersinar. Begitu pula sebaliknya, di mana prospek yang sebenarnya tidak sehebat itu justru bisa tampil sangat produktif dengan tim dan sistem yang sesuai. Tak hanya itu, faktor pengalaman juga sangat mempengaruhi masa depan prospek dan tim itu sendiri. Di zaman modern ini, tim-tim NBA khususnya yang sedang melakukan rebuild lebih suka memilih prospek yang masih kasar dalam artian baru setahun saja bermain di tingkat perkuliahan. Hal tersebut bertujuan agar mereka-mereka ini dapat dikembangkan sedemikian rupa hingga diharapkan dapat berkembang menjadi bintang yang dapat diandalkan. Di sisi lain, prospek-prospek yang sudah bermain sekitar 3-4 tahun jauh lebih sulit untuk dipilih. Kecuali jika mereka memang memiliki talenta yang luar biasa. Namun, sulit bukan berarti mereka tidak akan dipilih oleh tim NBA manapun. Terdapat berbagai kondisi khusus yang membuat prospek-prospek ini memiliki kesempatan yang sama untuk bersinar. Contohnya seperti apa yang dialami Lakers. Karena mereka berada dalam situasi juara atau gagal total, mereka membutuhkan prospek yang sudah cukup berpengalaman untuk langsung memberikan produktivitas yang berarti sepanjang musim. Hal ini juga sudah sering dilakukan Miami Heat, seperti merekrut Jaime Jaquez di NBA Draft tahun lalu. Sehingga Lakers akhirnya memilih Dalton Knecht di NBA Draft 2024. Sebelum terpilih, Knecht sudah bermain selama 4 tahun di 3 kampus yang berbeda, yaitu Northeastern Junior College, Northern Colorado, dan Tennessee. Ia bisa saja disebut sebagai bocah cupu karena dipilih pada urutan pick ke-17, di luar 10 besar. Padahal Knecht diprediksi untuk terpilih pada urutan pick ke-10 besar dan dengan jatuhnya ia hingga sampai urutan 17, hal ini menunjukkan bahwa tim-tim lain masih meragukan hingga tidak mempercayainya sebagai prospek yang hebat. Knecht sebenarnya merupakan pemain yang cukup solid saat kuliah. Performanya terus berkembang seiring berjalannya waktu. Pada tahun terakhirnya, Knecht mencatatkan rataan 21,7 points, 4,9 rebounds, dan 2,6 3 points per game. Kemampuan yang paling mencolok dalam permainan Knecht adalah shooting. Akurasinya pun cukup tajam, yaitu 45,8% untuk akurasi field goal dan 39,7% untuk 3 point. Lakers sangat membutuhkan seseorang yang bisa menembak bola secara konsisten. Musim lalu mereka menduduki peringkat 7 terbawah dari 30 tim dalam jumlah 3 point masuk. Dan kehadiran Knecht pun diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan ternyata Knecht justru berhasil tampil jauh melebihi ekspektasi pada musim ini. Dengan adanya LeBron, AD, dan pemain-pemain inti Lakers lainnya, Knecht mungkin akan menjadi pemain cadangan yang hanya dimainkan ketika mereka membutuhkan performa syutingnya saja. Tak lupa pula, namanya selalu tertutup dan tidak sering disorot media karena Lakers juga memilih Bronny James di NBA Draft tahun ini. Dan sebagai rookie, tentu saja ia harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan menit bermain yang konsisten. Dan tanpa berlama-lama, Knecht langsung membuktikan kemampuan dan potensinya bersama Lakers di lapangan. Pada pramusim kemarin, Knecht memiliki rataan 18 points, 4,2 rebounds, dan 2 assist per game dengan akurasi 3 point 36%. Dalam 5 pertandingan, ia berhasil mencetak setidaknya 10 points dalam 4 pertandingan. Performa Knecht semakin memanas dalam pertandingan terakhirnya pada pramusim di mana ia melakukan ini. 6-point lead for the Suns. Connect. He'll try to tie. Don't connect. Lakers ball. Connect in the corner. He's yes. Connect. Driving split midi up there. Down. Foul. What a play. Permainan Knecht meledak dengan 35 points, 7 rebounds, dan 8 3 point dengan akurasi 61,5% melawan Phoenix Suns.
Hebatnya lagi, sebanyak 25 dari 35 poinnya itu ia kumpulkan di kuarter 4 dan overtime. Bahkan ia mencetak 20 poin beruntun untuk Lakers yang akhirnya mampu membawa mereka menuju kemenangan. Dengan performanya yang hebat sepanjang pramusim ini, sudah dipastikan apabila Knecht berhasil merebut beberapa menit bermain dalam rotasi tim pada musim reguler ini. Meski begitu, Knecht tetap harus menjalani awal musim yang cukup berat. Dalam 8 pertandingan pertama, Knecht hanya mencatatkan rata 6,8 poin dan 1,6 rebounds per game dengan akurasi 3 point 32,3%. Namun, salah satu keunggulannya adalah ia dapat beradaptasi dengan baik dan cepat di lapangan. Seiring berjalannya waktu, Knecht mulai dapat menyesuaikan posisi syutingnya dengan berbagai jenis defense yang berbeda di hadapannya. Tembakannya pasti akan meleset dalam beberapa saat. Meski begitu, ia juga mulai dapat memberikan kontribusi lain yang pada akhirnya berbuah poin untuk Lakers. Selain itu, sebagai pemain yang sudah cukup berpengalaman di tingkat perkuliahan, Knecht memiliki IQ yang cukup solid. Ia memang bukan merupakan pemain yang atletis, namun ia selalu tahu kapan saatnya untuk melakukan cutting ke area paint. Kemudian, tak hanya 3 point saja, kehebatannya dalam hal shooting juga terlihat ketika ia berada di area mid-range. Maka dari itu, Knecht merupakan opsi offense yang sangat berbahaya hampir di semua sisi lapangan. Knecht memiliki tinggi 198 cm dan berat badan 98 kg. Dan dengan postur badan tinggi dan ideal ini, ia juga memiliki shooting form yang cepat, sehingga cukup sulit untuk menghentikannya jika defense musuh belum sepenuhnya siap. Segala aspek yang dimiliki Knecht ini dapat menjadikannya sebagai salah satu pemain pendukung yang sangat solid di NBA. Jika performanya memanas, tentu ia dan Lakers akan terlihat semakin menakutkan. Dan ya, Knecht telah menunjukkan kepada semua orang seberapa menyeramkan dirinya ketika tangannya mulai menyala. Pada 19 November 2024, saat Lakers berhadapan dengan Utah Jazz di NBA Cup, Knecht melakukan ini. Lob, Knecht, yes! From Reeves. James corner, catch, shoot, Knecht. Bring it down to 11 and Knecht right back to 14. He's going on it. He's going on its way. Down it goes! Down it goes! He just is shooting the lights out. Gonna try it again. Got it! Ups his total to 25 and that's it. Dalam 38 menit, Knecht berhasil mengumpulkan 37 poin, 5 rebounds, dan 9 3 point. Tak hanya itu, ia juga mencatatkan akurasi yang sangat tinggi, yaitu sebesar 75% baik field goal maupun 3 point. Wow! Memasukkan 9 3 points dengan akurasi setinggi itu tentunya layak untuk mendapatkan banyak pujian. Apalagi ia masih seorang rookie yang bermain di samping bintang-bintang terhebat di dunia, dan di salah satu tim NBA paling terkenal. Dalam kurun 5 pertandingan sejak 13 November 2024, Knecht berhasil mencatatkan rataan 22,8 points, 4,2 rebounds, dan 4,8 3 points per game dengan akurasi field goal 65,2% dan 3 point 63,6%. Ia memang masih memiliki berbagai kelemahan, khususnya di sisi defense. Namun sejauh ini, Knecht berada di posisi yang aman bersama Lakers, karena mereka sangat membutuhkan kemampuan syutingnya. Knecht telah menjadi senjata rahasia Lakers untuk mencari banyak kemenangan musim ini. Jika ia mampu mempertahankan hingga semakin menyesuaikan diri lagi hingga akhir musim, maka aman untuk dikatakan jika Knecht akan berkontribusi besar jika Lakers berniat kembali menjadi juara. Masih rookie saja Knecht sudah sehebat ini. Bayangkan seberapa mengerikan performanya dalam beberapa tahun ke depan. Ia dapat menjadi seorang pemain inti yang ditakuti banyak tim. Itulah episode kali ini. Khusus bulan November, cuma 70 ribuan udah bisa dapat jersey free design, custom satuan, dan potongan harga. Gas buruan check out di Easy Sportswear. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.